Bajo, sebuah kota pelabuhan kecil yang letaknya berada di ujung barat Pulau Flores. Kota Labuan Bajo dikelilingi oleh pulau yang indah di sekitarnya dengan dihiasi hamparan laut nan cantik. Jumpa lagi bersama saya Jen Antrani dalam The Blusukan. Kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Lembata, tapi menggunakan kapal yang sangat istimewa, yaitu kapal perang kita yang bernama KRI Untung Suropati. Seperti apa sih keistimewaan dari kapal ini? Ayo ikuti saya. Belusukan kali ini sangat istimewa, bukan hanya karena akan naik kapal perang Republik Indonesia, namun karena ada tamu yang tak kalah spesial yang akan ikut naik di kapal, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti akan berkeliling di wilayah Nusa Tenggara Timur, meninjau situasi dan kondisi di perairan Laut Sawu, sekaligus bertemu para nelayan untuk mengetahui berbagai permasalahan mereka. Saya ingin melihat sikon daripada situasi para nelayan, alam, environment, kemudian logistik, kemudian potensi, dan ya menyapa masyarakat Indonesia Timur di wilayah NTT ini, karena selama ini saya kunjungan di NTT ini baru ke Waingapu. Bu, bagaimana dengan rencana Ibu untuk menambah teknologi untuk pengamanan kelautan Indonesia? Kita mau tambah patroli dengan kapal udara, kerjasama terus-menerus dengan TNI, Polri, baik TNI Angkatan Laut, Darat, Udara juga kita mau minta mereka surveillance. Angkatan Laut tentu di muka karena mereka yang berada di lapangan dan STKP kita. KRI Untung Suropati didesain untuk perang anti kapal selam. Kapal ini pernah digunakan oleh tentara Angkatan Laut Jerman Barat dan tentunya dilengkapi sistem persenjataan. Selama di kapal, saya menelusuri berbagai sisi kapal ini. Dan tibalah saya di sisi luar geladak isyarat. Fungsinya untuk mengirim berita isyarat pada kapal lainnya. Menuju ke Lembata, dan perjalanan menuju Lembata itu diperkirakan sekitar 29 jam. Dan kapal ini adalah kapal perang jenis korvet yang dulunya merupakan milik dari tentara Angkatan Laut Jerman dan dibeli oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1993. Pemirsa, sebentar lagi saya akan masuk ke ruang anjungan dan akan kita temui orang-orang penting yang ada di ruang anjungan ini. Halo, selamat sore. Ini kayaknya ruangan paling sibuk nih di KRI Untung Suropati. Ruangan paling sibuk karena di sini tempatnya untuk menentukan kita mau bergerak kemana. Ini namanya anjungan, anjungan KRI. Oke, boleh dijelasin nggak ini sebenarnya fungsinya apa sih nih yang di sebelah kanan ini? Ini
peta, ini namanya peta, terus untuk mengetahui kita posisi kita di mana. Sementara kita sedang berada di pelayaran di alur sempit di Selat Lamakera. Nah, ini juru porternya, nanti dia akan melaporkan ke Paga kita posisi terakhir di mana, dan biar Paga mengetahui. Ini dia untuk karena berada di alur sempit, kita ada juru radar juga, nanti sementara ini kan dengan oleh seorang perwira karena di alur sempit, karena kita kesiapsiagaannya alatnya harus lebih tinggi. Sistem kerjanya bergantian ya? Ada sistem shift gitu ya? Ada sistem shiftnya. Ada kebetulan kalau sistem kita ada 3 divisi jaga Ambon, Bandung, dan Cepu. Karena kita berada di alur sempit, kita tim anjungan. Ini namanya tim anjungan. Ya. Ada skill khusus nggak sih untuk orang-orang yang ditempatkan di sini? Kalau skill khusus ada jelas. Ini kan sekolahnya mulai dari mereka sekolah pertama. Ini jelas bidang navigasi. Ini Kopral 2, Kopral 1 Bambang, orang navigasi, karena ini dia harus paham lah ya soal kita ini. Mengetahui kita posisinya di mana, harusnya kemana. Kalau kita ya sama seperti GPS saja. Ini kita juga kan menggunakan GPS, kita plotkan di sini, jadilah posisi sekarang seperti sekarang. Boleh lanjut jalan-jalan ke sebelah sana? Iya. Kalau yang ini nih? Yang ini adalah perwira jaga. Perwira jaga, tapi karena sekarang berada di alur sempit, ini Kadepop, Kepala Departemen Operasi. Ini Kepala Divisi Navigasi. Dia membawai sama melaksanakan pengoplotan, mengingatkan kepada Kadepop, kita posisinya kurang ke kanan, kurang ke kiri. Ya ini beliaunya ini yang sebagai penentu sebenarnya. Jadi kalau misalnya di kapal, yang membawa kapal kalau di alur sempit, beliaunya ini. Suka dukanya apa sih? Kalau suka dukanya stay banyak, di KRI Untung Surapati. Banyak sukanya. Yang jelas kita bisa tahu daerah mana-mana di Indonesia. Jadi apa yang kita tahu kan orang lain belum tentu tahu. Kita yang jelas lebih banyak tahu daerah di Indonesia. Sesuai fungsinya, TNI Angkatan Laut memiliki 2 jenis operasi, yakni operasi militer perang dan militer selain perang. Dan kali ini KRI Untung Surapati bertugas untuk menjalankan operasi militer selain perang dengan memberi support untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satunya dalam hal safari bahari di Nusa Tenggara Timur. Prestasi KRI Untung Surapati juga tak sedikit dalam melindungi perairan Indonesia. Berbagai upaya pembajakan dan perompakan berhasil dilumpuhkan. Ada kebanggaan tersendiri bagi saya yang mendapat kesempatan untuk naik di kapal KRI Untung Surapati. Dalam perjalanan menuju ke Lembata, kami menyempatkan untuk mampir di Larantuka. Larantuka adalah ibu kota Kabupaten Flores Timur. Kota yang cantik ini berada di sepanjang pesisir pantai. Hari ini ada yang berbeda di Larantuka. Dari pelabuhan, antusiasme warga sudah terlihat ketika mereka mengetahui adanya kunjungan dari orang nomor 1 di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini. Dalam safari bahari di Nusa Tenggara Timur, agenda di Larantuka adalah untuk menemui para nelayan di sini.
Saat ini saya sedang berada di kawasan tempat pelelangan ikan Larang Tuka. Kita akan lihat sama-sama seperti apa sesi dialog antara Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, dengan para nelayan di sini. Hasil laut itu untuk bisa dinikmati oleh semua warga negara Indonesia. Perang melawan ilegal atau kapal-kapal asing yang melakukan pencurian ikan selama ini itu luar biasa. Dengan gayanya yang khas, sesi tanya jawab dengan para nelayan berlangsung cair dan penuh keakraban. Banyak pesan yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, mulai dari soal larangan menggunakan bom dalam menangkap ikan, serta peraturan terkait kapal asing yang tidak boleh lagi menangkap ikan di perairan Indonesia. Nelayan pun tak sedikit yang menggunakan kesempatan ini untuk berbagi cerita terkait permasalahan yang mereka hadapi. Saya pikir tinggal menjaga, membuat program yang baik, yang ramah lingkungan, yang menguntungkan pemerintah dan masyarakat setempat. Itu saja. Apapun pengembangan perikanannya, pengembangan pariwisatanya, jangan sampai merugikan masyarakat setempat dan tentunya pemerintah. Boleh saya beli buat makan di laut? Boleh nggak? Ya boleh. Jadi sekarang untuk apa dibawa kemana? Jual ke? Gimana hari ini udah ketemu sama Bu Susi, apa pesan-pesannya? Rasanya puas, paling tidak dari kementerian bisa tahu kondisi nelayan di Flores Timur. Sebenarnya apa sih masalah-masalah yang dihadapi para nelayan di Flores Timur ini? Masalahnya harganya minim sekali, harga ikannya minim. Terus masalah ikannya mau dijual atau dioper, yang menerimanya kurang. Ini ikan apa aja yang dijual? Layang, kembang, jarang itu udah ngambil cengkalang sama tongkol. Oh, Bapak harapannya apa nih dengan adanya Bu Menteri tadi kesini sudah ngobrol-ngobrol sama? Kalau bisa dari kementerian menambah lagi investor luar untuk menerima ikan. Kedatangan seorang Susi Pujiastuti memberikan kesan bagi warga Larang Tuka. Salah satu warga bahkan berkesempatan untuk naik ke KRI Untung Surapati demi sekadar foto bersama sang menteri. Tetaplah di Deblusukan karena setelah jeda berikut kita akan lihat hal-hal unik lainnya di Lembata. Inilah Pulau Lembata. Pulau dengan karakter alam yang menawan serta hamparan lautan. Dari sini terlihat keanggunan Gunung Ileape yang merupakan ikon pariwisata di kawasan Pulau Lembata. Hari ini saya menyempatkan diri untuk menikmati keindahan alam di sini sebelum saya mampir ke sebuah desa yang menjadi pusat budidaya rumput laut.
pemirsa, masih dari kawasan Lembata NTT, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat penanaman budidaya dari rumput laut di Desa Babokerong. Ketika saya menjejakkan kaki di Desa Babokerong, warga sudah sangat ramai berkumpul untuk menyambut tamu istimewa. Para pelajar berbaris tertib sambil menantikan kedatangan Sang Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan. Rombongan menteri menggunakan kapal menuju Desa Babokerong. Sambutannya sangat meriah. Anak-anak nelayan menari di atas perahu. Disambut secara adat, Menteri Kelautan dan Perikanan langsung diboyong menuju tempat pertemuan dengan para nelayan. Momen di desa ini sekaligus untuk memberikan bantuan kepada warga, serta berbagi cerita terkait kendala yang dihadapi para nelayan selama ini. Satu hal yang juga menarik perhatian adalah ketertarikan seorang Susi Pujiastuti terhadap pramuka. Anak-anak di Desa Babokerong bahkan dijanjikan mendapat hadiah istimewa berupa kacamata selam agar mereka senantiasa menjaga keindahan alam bawah lautnya. Ada berapa anak sekolah di sini? 500? Tolong berikan seribu gagal pula yang kecil. Biar mereka tahu. Kita mau mereka menjaga laut kita. Karena katanya cantik dan indah. Mereka tidak pernah lihat apa yang dijaga. Akhirnya bapak-bapak punya. Wah, ketika pakai pancing susah saya pop saja. Ya. Selepas temu bicara dengan para nelayan, kami bergegas ke pantai untuk melepas anak penyu. Selama di Lembata, selain mengunjungi sentra rumput laut Babokerong dan berdialog dengan masyarakat, Menteri Kelautan dan Perikanan juga melakukan pantauan udara. Keindahan laut di Lembata memang sayang untuk tidak dinikmati. Senja dari Lembata sekaligus menutup Debelusukan episode kali ini. Kita akan jumpa lagi pekan depan. Jen Antrani, Rama Wirawan, Berita 1, Nusa Tenggara Timur.